Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Vino dan Kak Lucy, ada Kak Mary. Adik-adik, di ibadah hari Minggu pelayanan anak di tanggal 18 April ini kita berjumpa lagi. Kak Vino harap adik-adik tetap dengan keadaan sehat ya Kak ya di pandemi ini. Adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebagai pujian pertama kita akan pujikan lagu Taat ya Taat. Semuanya pasti taat ya pada Tuhan Yesus. Sampai gerakan ya, siapin tangannya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah boleh tidur dengan nyenyak dari malam hingga pagi ini. Kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semua ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa pembukaan. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Anak-anak puji nama Allah. Jadi adik-adik, walaupun kita hanya beribadah di rumah saja, tapi kita harus tetap memuliakan nama Tuhan ya Kak Lucy ya. Tuhan Yesus itu sudah baik, sudah mati, sudah bangkit menebus dosa kita. Jadi dimanapun berada kita harus tetap memuji nama Tuhan, tetap taat sama perintah Tuhan. Kita memuji Tuhan, anak-anak puji nama Allah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sebelumnya kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, tapi tak mengejarku. Walau kecil lama, aku ingin miliknya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya Tuhan membuat kami mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan, dan biarlah itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga 33. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong orang tuanya untuk membacakannya ya adik-adik. Hari ini kakak akan membacanya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik. Bagaimana? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik masih semangat? Nah, cerita kali ini atau minggu ini adalah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu disebut rasul yang berani untuk menyatakan kebenaran firman. Kak Odi mau tanya, siapa di sini yang berani? Berani adalah artinya tidak takut. Misalnya, adik-adik berani ketika tinggal di rumah sendirian bersama kakak tanpa orang tua. Atau misalnya adik-adik berani ketika mati lampu, nah tidak merasa takut. Nah adik-adik, pada cerita kali ini menceritakan kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu dilarang keras untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus dan ajarannya. Tapi ketika mereka dipanggil dan diperhadapkan di sebuah mahkamah atau pengadilan oleh Mahkamah Agama, mereka dilarang untuk tidak boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus dan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun, apa kata Petrus dan teman-temannya di ayat 30 bacaan kita dikatakan bahwa kami lebih takut atau taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, itu artinya walaupun dilarang tidak boleh menceritakan tentang kebenaran Tuhan Yesus, tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak takut. Mereka tidak takut ketika diancam, mereka tidak takut ketika dimasukkan ke penjara, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus harus diberitakan. Firman-Nya atau ajaran selama Tuhan Yesus hidup yang sudah disampaikan kepada murid-muridnya harus diberitakan, diceritakan kepada semua orang, supaya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak sia-sia, tapi semua orang boleh menjadi percaya
dan mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, dari pesan firman Tuhan kali ini, bagaimana aplikasi atau bagaimana tindak lanjutnya untuk kehidupan kita? Sebagai anak-anak yang masih kecil, kita tidak boleh takut untuk melakukan hal-hal yang benar. Misalnya apa? Adik-adik setiap minggu harus mau dan berani untuk mengingatkan temannya atau mengingatkan saudaranya, mengingatkan orang tua papa dan mama untuk beribadah, baik di gereja secara tatap muka ataupun di rumah dengan cara online seperti sekarang ini. Kita harus berani untuk menyatakan hal-hal yang benar, yang berkenan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa lagi? Misalnya kita berani untuk menjadi anak Tuhan yang tidak berbohong. Jadi walaupun kita salah, tapi kita harus berani mengakui kesalahan itu. Nah, semua hal yang kita lakukan atau yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan, mereka berani menyampaikan firman Tuhan adalah suatu bukti bahwa mereka taat kepada perintah Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus berani untuk melakukan hal-hal yang baik, adalah sebuah wujud dari ketaatan. Kita taat untuk melakukan firman Tuhan karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa-dosa kita di kayu salib dan bangkit untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga kita anak-anak Yesus pun adalah anak-anak yang bebas dari dosa. Dan untuk mensyukuri keselamatan itu, mensyukuri bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk saya, maka kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Salah satu contoh adalah dengan mau taat melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, kiranya kita semua, papa, mama, adik-adik, kakak semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani melakukan firman Tuhan, yang berani untuk menyatakan kebenaran apa yang sudah tertera atau tertulis di dalam Alkitab atau firman Tuhan, sebagai wujud ketaatan kita dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Ingat, tadi di firman Tuhan dikatakan Rasul Petrus dan teman-temannya berkata bahwa lebih baik kita taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kiranya kita semua adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, yang berani melakukan hal-hal yang benar sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah boleh kami dengar, yang sudah boleh kami lihat lewat kesaksian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah boleh kami dengar dari firman Tuhan, dari Alkitab, dan Tuhan kiranya menolong kami supaya kami boleh menjadi seperti murid-murid Tuhan, rasul-rasul yang ada pada saat itu, yang benar-benar berani untuk menyampaikan kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mau menjadi juru selamat kami sejak saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan dan apapun yang dilakukan oleh orang tua kami. Tuhan beri papa dan mama kami kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menjaga orang tua kami dimanapun mereka berada, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah mulai dari pusat, Bapak Presiden sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, keadilan dan kejujuran agar mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati bangsa kami sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa Indonesia yang terus berkembang. Tuhan berkati setiap penduduknya sehingga kami pun sebagai bagian dari masyarakat Indonesia boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada.
Kami berdoa untuk virus COVID yang masih ada, kiranya pelaksanaan vaksin yang sudah boleh diupayakan oleh pemerintah boleh membantu untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID ini Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami sebagai anggota masyarakat, kami juga boleh tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menjaga satu dengan yang lain sehingga virus ini boleh dapat berakhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Mungkin kami masih di rumah dengan segala aktivitasnya, Tuhan tetap memberkati kami. Ketika kami bertemu dengan orang lain atau dengan keluarga dan sahabat kami, Tuhan juga memberkati agar kasih Tuhan terpancar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan juga mau hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan memakai semua orang, bahkan pemerintah, dan kami juga agar kami boleh saling membantu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan mau menjawab semua seruan dan doa kami, bukan menurut kehendak kami, tapi menurut kehendak Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan, adik-adik titipkan ke papa mama atau kakak untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan memberi persembahan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk membawa persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami, berkatilah para pelayan-Mu, berkatilah kakak layan kami, agar bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah saat ini. Pesan firman Tuhan hari ini adalah supaya kita mau sama seperti rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, yang berani menceritakan tentang firman Tuhan, berani menceritakan tentang kebenaran firman, yaitu Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menembus dosa kita. Dia yang harus diberitakan, dia yang harus dimuliakan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya harus belajar untuk taat. Sebagai pujian penutup, mari kita berdiri, kita pujikan. Pujian dia harus makin bertambah, pakai gerakan ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan minggu kami yang baru, minggu bermain kami bersama dengan orang tua kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kiranya tangan penyertaan Tuhan mau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.